ya. Ini yang naik kan ada Yugisman, Kristen, ada Putra, agamanya apa Putra? Bang Putra agamanya apa? Bang Putra. Kristen. Oke, Kristen. Bang Nero agamanya apa Bang Nero? Bang Nero. Bang Nero. Woi. Oke, Bang Zuma belum monitor ya? Teman Kristen ya. Kalau Bang Zuma sudah monitor silakan masuk Bang Zuma. Iya. Silakan Nah, ini ada kualitas orang 1 Islam 2 ya 1 2 3 4 5 Kristen. 5 ada Bani, entah Bani apa. Ah, Iya. Yesus mengatakan Matius Saya 15, bicara kok 26. ngomong terus dia. Emak-emak orang Islam gini gitulah. Iya kan? Iya. Ngomong Bukan, terus. loh. Aku dari Saya tadi nggak bisa nungguin bicara, data, loh. Ibu loh, kasih Bang waktu Tukan. dulu. Tadi ibu sudah Aku giliran nunjukin bicara. data. Ibu sudah punya giliran Bicara bicara. Bahaya yang Iya. datang. Oke, biar dapat Tapi poinnya. namanya dulu ya. mama, Sebentar, namanya semuanya mama. sabar, kondusif. Biar dapat poinnya ya. Biar dapat poinnya. Diam dulu Silakan. kau, Ya, Mak. sebentar dulu. Biar dapat Iya, poinnya. diam. Biar dapat poinnya. Oke, saya Diam dengarkan. dulu. Sebentar dulu, biar Biar dapat host yang poinnya. lanjut. Diam dulu. Aduh, ini yang mau bicara Tidak, siapa? host. Diam. Coba gini deh, gini. Kasih Diam dulu dulu. kesempatan. Honora. Biar dapat poinnya. Iya, nanti habis itu silakan. Honora Honor Nanti terus. saya Diam silakan dulu. ngomong. Iya. Oke. Sabar dulu, Eh, sabar dengarkan. satu-satu. Sebentar, Bisa, Bang Yugi, host bisa sebentar. ngomong, bisa ngomong, host. Oke, Mak, sebentar, diam. host. Kristen. Sebentar. Diam. Diam dulu. Biar hostnya lanjut. Loh, saya di sini cuma Diam, sendiri loh. diam. Kalian semua loh asu-asunya. Sabar dulu. Biar hostnya Sabar. lanjut. Saya mau Ya, bertanya pada sebentar host. dulu. Diam Sebentar. dulu, Oh, diam. ini tidak Diam. bisa masuk karena kami nggak ada narasumber. Sebentar dulu, sebentar dulu tukang. Diam kok, Mak, diam. Sebentar dulu. Diam. Boleh kesempatan host. Diam. Coba tenang dulu. Itu Nora coba di mute dulu. Yang lain di mute. Dengar. Ibu Ini Nora. host mau ngomong, izin ya teman-teman Kristen. Kita kembali kepada tema yang lagi kita bahas panas-panasnya tadi ini. Teman-teman Kristen sabar dulu ya, satu-satu ya. Nanti kalau sudah masuk guru kita yang dari Universitas Vatikan S7, baru kalian diajar, dididik. Ya, tenang dulu. Biar kalian diajar supaya pintar, supaya tidak menyembah manusia lagi. Nah, sebelum kita lanjut, Tidak, host. sabar dulu. Maksudnya, sabar. Satu-satu. Begini, host. Saya dulu. Silakan. Gimana musuh setan di agama kalian, Bang? Yuki diam Coba usir dulu, dulu setan Yuki. di. Gimana kau ngomong terus kau? Kasih temanmu yang Kristen ngomong dulu. Silakan saudara, silakan. Ya, biar paham kalian. Ya diam dulu kau, nanti diturunkan. Gimana ceritanya kayak gitu diskusi? Silakan yang mau ngomong tadi, silakan. Mana tadi yang mau ngomong Samanya. tadi? Oke, Bang Oswald Saya silakan. lanjut dulu. Yang mana ini kalian? Aduh. Bang Oswald dulu mau ngomong tadi. Ibu itu lagi stres, dipegangin kepalanya. Coba ngomong dulu, silakan yang Kristen, silakan. Ya, dari Yesaya Saya dulu, Bang. 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jambung. Nah, itulah kalian Kristen. Kami nggak menghafal dan bukan perintah manusia. Kalian Ini, itu siapa yang satu perintahkan hal. kalian ke gereja? Coba jawab. Siapa yang Nah, perintahkan kalian ke tertulis gereja? juga di ayat 29. Ayat Mampus, kan? 29 ayat 12. Siapa yang Yesaya memerintahkan 29 kalian ayat 12. untuk ibadah hari Minggu jingkrak-jingkrak di gereja? Siapa yang perintahkan? Ada perintah Yesus. Tidak. Aku yang merintah. Nah, berarti perintah manusia selesai. Gimana sih? Yesus juga beribadah kepada Mana? Ke rumah Tuhan. Mana Yesus caranya ibadah Yesus gimana Oke. coba? Gimana caranya Yesus ibadah? Yesus datang ke rumah ibadah. Nah, kayak mana caranya? Kayak mana caranya? Mana caranya? Iya. Berdoa. Bikin. Gimana caranya? Ya, gimana perintahnya juga orang nungging. Mana? Mana perintahnya? Bernyanyi. Iya. Nih. Aku tunjukin data ya. Aku tunjukin Tertulis data. juga. Siapa yang memerintahkan? Menari. Gini. Oh. Di dalam Matius 26 nomor 39, maka Yesus maju sedikit, lalu Yesus sujud dan berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Pertanyaan Itu juga ada saya, doa bersujud.
Pertanyaan saya kepada Ya, Kristen teman-teman juga ada dua Kristen, bersujud. dengarkan dulu baik-baik, dengarkan. Kalau Kristen juga misalkan ada dua bersujud. dengarkan dulu, kalau misalkan Yesus masih hidup Iya, yang sampai kutanya zaman itu. sekarang, yang kutanya. dengarkan dulu ini cara beribadah penjelasan. Yesus ini. Penjelasan. Gimana sih? Dengarkan dulu penjelasanku. Dengarkan. Matius 26 nomor 39, maka Nungging. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Iya, itu sujud. Yesus sujud dan berdoa. Jangan kau bilang Dengar Yesus nggak? nungging. Bisa nggak kau boleh. membedakan Nggak boleh. orang sujud sama yang Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, ketika Yesus ini masih hidup, misalkan sampai zaman sekarang, dia akan memilih apa untuk rumah ibadah apa untuk dia tempat beribadah? Apakah gereja atau masjid? Silakan dijawab. Gereja. Gereja. Mana ada orang gereja maju sujud dan berdoa begini? Mana ada? Enggak tahu Oke, aku dia. tunjukin ya. Kristen ada bersujud. Oke, aku tunjukin ya. Kristen ada Ntar. bersujud. Ini cara ibadah. Iya, bukan sujud. Cara ibadah. Nah, ntar. Kristen Cara ada ibadah bersujud. Kristen. Aku tunjukin cara Di ibadah YouTube. Kristen. Sujud orang Kristen. Sabar Di ya. YouTube. Bukan. Yang kutanya nungging. Nih. Nungging itu Islam, nungging. Coba perhatikan. Iya, Bang, nungging Yesus itu kayak gini Islam. enggak? Coba cara ibadah orang Kristen kayak gini, jingkrak nyanyi-nyanyi. Cek. Nah, Yesus- makanya dibilang itu ajaran Cek, setan Kristen katanya. bersujud. Tengoklah. Tidak. Saya jawab dulu. Saya dulu. Tengok Saya dulu. dulu, tengok. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Tengok dulu kayak gini ajaran Yesus. Kayak gini ajaran Yesus. Itu bukan Kristen, Bang. Itu bukan Kristen. Yesus maju sedikit lalu berdoa. Itu bukan Kristen, Bang. Itu bukan Kayak Kristen, orang-orang Bang. gila semua ini lompat-lompat. Kenapa ini? Tidak. Mana yang Host. Bagaimana cara Oh, Yesus host. beribadah? Host. Cek di Bagaimana YouTube. cara Yesus beribadah? Kristen Host. sujud. Maka ia sakit. maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya. Iya, cek di YouTube. Sekarang Sujud kita lihat orang Kristen. Kristen. Cara ibadah Sujud orang Kristen Kristen. sama nggak dengan cara ibadah Yesus? Mulai panas. Ini sembarang ini host. Ini sembarang ini host. Astaga. Mulai panas. Astaga. Cek di Bolehkah saya- YouTube. Sujud orang Kristen. Oke. Coba. Boleh- Yesus bolehkah ini saya Yesus, buka? Bolehkah saya- Yesus. sujud. Iya, buka di YouTube sujud orang Kristen. Maka ia maju sedikit Iya, Bang. dan berdoa Buka kepada di Tuhan. YouTube sujud orang Kristen. Sekarang kalau kalian bilang gereja, di mana ada ajaran gereja sujud Itu berdoa di sujud. mana? Tengok. Ah. Cek sujud orang Nang ning Kristen. ning nang nung nang ning ning nang nung nang ning ning nang nung nang Ada ning. tak? Di mana? Cek di YouTube sujud orang Kristen. Mampus kan? Bingung kan? Ada loh. Jadi Ada saudara-saudaraku yang Mana. Kristen, kalau Oke. misalkan Yesus Oke, itu masih hidup tanya sampai dulu. sekarang, dengarkan, kalau Yesus masih hidup sampai sekarang, otomatis dia akan masuk ke dalam masjid bukan ke gereja. Sujud orang Kristen pun adanya. Mana datanya? Udah ya? Udah ya? Saya tanya dulu. Mana datanya? Saya tanya dulu. Mana datanya Udah. Yesus masuk masjid? Mana datanya Mana? Kristen itu ibadahnya jingkrak-jingkrak sujud mana? Coba tunjukkan sama saya. Ada sujud orang Kristen. Buka di YouTube. Mana? Udah selesai, nggak ada lagi. Silakan itu Nora. Iya, mereka nggak ada. Saya dulu boleh tanya saya dulu. Boleh tanya dulu. Jawab aja yang Boleh tadi. tanya. Jawab aja dulu yang tadi. Nggak bisa, kita dikasih Tidak, saya tanya ini dulu. Semuanya. Saya tanya, boleh kasih besar dulu nih host. Apa? Host. Dengarkan dulu, Astaga, dengarkan. takut. Dengarkan dulu, dengarkan. Iya, diam dulu. Aku ngomong, weh. Pertanyaan saya belum Aku udah ngomong dijawab. ini. Kasih host dulu yang Mau bertanya. itu, aku yang mau Host ngomong ini. Hafalan di mana itu? Iya, ya pertanyaan saya Astaga. belum terjawab. Iya, ya jawab dulu pertanyaan. Tidak, saya mau tanya dulu ini. Dengar ya. Tidak boleh diperbolehkan. Astaga, saya mau tanya itu saja. Aku mau bertanya, jangan dipotong dulu. Jangan dulu Yugis. Aku mau Saya bertanya, bertanya ini, itu jangan dulu. dipotong Enggak, aku mau bertanya dulu ini. Yang kutanyakan, nungging, bukan sujud. Nah, sekarang sujud itu bagaimana? Mana? Bentuk sujud bagaimana? Rebahan. Silakan Os. Dijawab Os, dulu, sujud Bung bagaimana? Yang Sujud itu kutanya- gimana? Sujud Yang Kristen kutanya- rebahan. Yang Dijawab Sujud dulu itu bagaimana? pertanyaannya, dijawab dulu. Yang masalah. kutanya Sujud itu itu bagaimana? Sujud. bukan sujud. Loh, tadi kan yang dibacakan Yesus sujud. Aku nggak tahu, karena itu bukan- sekarang bukan itu yang bentuk kutanya. Sujud itu bagaimana? Sujud itu gimana? Mengerti? Sujud itu gimana? Nah, diam kan? Sujud itu gimana? Kok diam kan? Dipertanyakan nungging malah kamu tanya sujud.
Loh, sekarang saya tanya, bentuk orang sujud itu gimana? Kalian punya giliran diam. Dari tadi kalian sudah banyak bicara. Sekarang giliran kami yang bicara. Tidak, Jadi diam. tidak. Sekarang Kan begini Ibu Nora loh, ini, kalian kan katakan Ibu Nora. Jawab dong, Nora. Nah, Jawab. sekarang Ibu Nora. itu Anda bertanya. bagaimana bentuk sujud? Nah, itu sujud. Itu bukan Ibu sujud Nora. Kristen. Ah, itu sujud. Itu Bisa itu. Tidak. Nunggingnya. Cek di YouTube. Sabar dulu. Saya tadi di sini diterapkan pada gambar. Tidak, tapi host tidak bisa. Itu sujud. Ya, itu sujud. Ya. Iya. Kalau memang otak Yang sengklek kutanya tidak tahu bukan sujud. Diam Nah, dulu. jadi sujud diam gimana? dulu. Coba diam Tidak. dulu. Boleh saya tanya ini dulu. Host kasih besar dulu. Kasih besar dulu. Kau Sama turun tanya aja ini lah dulu. kau, ribut kali kau. Sekarang Os, bagaimana bentuk sujud? Tunjukkan sama saya. Bentuk sujud, saya pengen tahu sujud itu bentuknya bagaimana? Saya pengen tahu. Saya tanya ini dulu. Sujud itu Kasih besar bentuknya dulu. bagaimana, Os? Sujud bentuknya gimana? Kan tadi kau Tanya berdua dulu itu, Nungging. karena- Sujud itu gimana? Sujud yang dilakukan oleh Yesus. bukan itu saya. gimana? Kapan Kristen punya giliran Sujud itu bagaimana? Cerewet nih Ibu. Gak apa-apa lah, saya cerewet. Mama kau gak pernah cerewet emangnya? Siapa yang bilang nungging tadi? Sekarang saya sujud itu gimana Nggak pernah. bentuknya? Dari tadi, Ibu dengar nih. Dari tadi kalian sudah Enggak, kasih kenapa kesempatan. loh? Begini loh, kau diam dulu Boleh, Putra. boleh kita jawab ini dulu. Ibu Nora, Sekarang boleh kita sujud jawab itu dulu. Gimana bentuknya menurut kau, Oswald? Boleh kita jawab ini dulu, Ibu Nora. Itu. Saya bertanya, sujud itu Astaga, tidak ada satupun yang bisa Tanya balik jawab. itu, Bang. Apa itu Tanya balik. artinya? Tanya balik. Udahlah, Muka tembok turun, itu. Mak muka tembok. Enggak, saya bukan mak-mak muka tembok. Jangan kok kayak begitu. Kok dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab. Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya yang turun dari langit. Satu, kok nggak bisa jawab muncung kau. Ya, Kan sudah kalau saya memang tidak jawab. ada data, Apa yang kok tertulis tidak ada itu kau yang punya saya ilmu, jawab, bukan jangan asumsi. berkuar-kuar di sini. Di mana datanya Yesus turun dari langit Kau yang seperti cahaya? berkuar-kuar, Mak. Di mana datanya? Saya sudah sebut Di mana? di Alkitab. Ya di mana? Itu Di pasal tertulis. berapa? Surat apa? Nomor berapa? Yang kau bacakan datang sebagai cahaya. Apalagi? Nah, di mana Yesus Ya datang udahlah. sebagai cahaya turun dari langit? Nah, udah yang udah kebacakan tadi. Itulah Yang dia. datang. Kamu Apalagi? bisa nggak membedakan cahaya yang dilontarkan dari timur sampai ke barat dengan cahaya yang turun? Kau tahu nggak arti dilontarkan? Nggak tahu? Nggak tahu kau? Udah tertulis. Apalagi? Di mana? Tertulis Yang di kau mana? bacakan tadi. Di mana yang saya bacakan yang mana? Percuma Lukas 10 nomor 18 apa kau kata baca Yesus, tadi aku kan? melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Nah, jatuh dari langit seperti kilat, cahaya kilat. Nah, sementara cahaya yang datang kepada Paulus jatuh dari langit juga. Sementara Yesus mengatakan, kedatangan anak manusia kelak itu seperti cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur ke sebelah barat. Cahaya yang dilontarkan, kau tahu arti dilontarkan? Atau nggak tahu kau? Atau memang botol kau? Masa aku nggak bisa membedakan yang Tulis dilontarkan tadi, dengan yang apalagi? jatuh? Hah? Nggak tahu kau? Nggak, begini deh, tolonglah saudara-saudara Kristen, ya. Jujur-jujur aja deh, ya. Kalau saya melontarkan itu, berarti saya melempar. Makanya dikatakan Yesus, seperti cahaya, dari sebelah timur dilontarkan ke sebelah barat. Dari timur ke barat itu cahaya itu dilontarkan loh. Nah, sementara Yesus juga mengatakan, aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Terus di Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengatakan, cahaya lebih terang dari matahari jatuh, turun dari langit, turun, jatuh, bukan dilontarkan. Dari Iblis tadi jatuh kok nggak dari langit. jawab kok. Dalam kasusnya sebelum Paulus udah ada iblis dan Kalau terkurung. kamu bisa turun lagi. ngotot mengatakan Yesus itu datang seperti cahaya yang turun dari langit, mana datanya Yesus mengatakan seperti itu? Kan sudah Anda baca, gimana sih? Di mana Yesus mengatakan dia datang seperti cahaya turun? Sudah Anda baca. Ya, yang mana? Apalagi? Yang data yang mana yang saya baca? Percuma. Bagaimana? Nanti saya bahas aja, ngomong kau terus. Bukan, data yang mana yang saya baca? Yesus datang dari langit, turun. Yesus datang seperti cahaya, turun dari langit. Yang mana? Kisah para rasul tadi, gimana sih?
Loh, sementara Yesus mengatakan iblis yang turun dari langit seperti cahaya. Nantinya iblis tidak turun lagi. Alah, nantinya. Tapi Yesus keluar dari mengatakan bumi. kedatangan anak Lihat Wahyu. manusia. Ini ayat saya. Seperti Ini, cahaya ngomong dari lagi kan? timur, Ini ayat saya. dilontarkan sampai Nih, ke barat. kapan saya bicara? Alah. Di hari kiamat, iblis gak turun lagi, tapi keluar dari bumi. Ada di Wahyu. Saya nggak bertanya itu. Nah, Pada gimana waktu sih? Paulus menjumpai cahaya itu Anda emang tanya dari kiamat. dari iblis. Gimana sih? Nggak, kau buktikan aja Sudah sama saya deh. tertulis. Mana Yesus mengatakan dia turun dari langit seperti cahaya? Mana perkataan itu? Percuma Mana? nanti kau jawab lagi terus. Mana? Yang turun dari langit seperti cahaya itu perkataan Paulus, bukan Yesus. Bukan loh. Ih. Jadi dari mana? Di mana datanya? Yang saya baca di dalam Kisah Para Rasul 26 itu omongan Paulus kepada Raja Agripa. Di mana perkataan Yesus dia datang seperti cahaya, turun dari langit? Mana? Nggak ada data, ngotot. Baru dibilang pula saya muka tembok. Muka kau tuh yang Iya, tembok. muka nggak ada tembok data, lah. Anda sudah baca Mana? gimana lagi? Nggak, begini deh. Kau mewakili Nih, dari keimanan gini Kristen. dulu. Berdiskusi kau sama saya dari Islam. Ya kan? Ya. Saya dari tadi membaca data. Di mana kan kau ngotot. Itulah yang itu kau adalah baca Yesus. itu. Makanya Apalagi? saya minta data dari kau, pernyataan Yesus, dia turun dari langit seperti cahaya. Mana Kami datanya? hanya menyampaikan apa yang tertulis. Yang tertulis itu turun dari langit Itu seperti... yang kau baca. Apalagi? Loh, yang turun dari langit Nah, seperti muka cahaya tembok itu ini. apakah Yesus? Apalagi itu kau baca. Iya, itulah dia. Di mana pernyataan Yesus seperti itu? Sudah tertulis gimana lagi? Di mana Yesus mengatakan itu? Percuma jujur bolak-balik ini nanti. Yang mengatakan cahaya lebih terang dari matahari turun dari langit itu Paulus. Mana? Sudah tertulis loh. Ya di mana tertulisnya? Hah? Tipu aja kerja kau. Nah, silakan kau Putra. Kau tipu dia aja lah, kau tukang tipu kau, bukan tukang guru, tapi tukang tipu kau. Saya minta di mana pernyataan Yesus turun dari langit dia seperti cahaya. Cuma udah monitor. masa kok dibilangin muka tembok? Saya minta data pernyataan Yesus. Dia nggak mau tunjuk. Nggak ada itu. Bukan. Nggak ada itu, Dinda. Nggak ada itu. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibilang pula saya bukan tembok. lucu. Dia nggak pernah lihat tembok kayaknya. Silakan bang, masuk bang. Saya nggak tahu tadi apa Iya. temanya. Jadi yang pasti saudara-saudara kita Kristen itu butuh pertolongan kita. Beliau bisa kemudian tersadarkan pelan-pelan bila mereka ingin mendengarkan nasihat dari saudara-saudara apologet Islam, untuk kemudian jangan lagi menyembah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Karena Yesus anak Maria ini tidak pernah mengajarkan seperti yang mereka imani hari ini. Itu nggak ada. Nggak ada Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen, untuk menjadi pengikut di luar Yahudi. Itu nggak ada. Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Abang Juma. Saya paman. Oke, silakan dulu. Saya nanti serahkan kabar di sini, coba jelaskan Bang Juma, karena setiap room tidak ada yang saya jelaskan. Silakan dulu. Maksudnya saya simpulkan ya, saudara Kristen, bahwa yang kalian ikuti, yang kalian sebut Kristus, itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan. Itu sosok lain yang keluar dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tetapi orang yang dikutuk oleh Elohim, yang kemudian dijadikan oleh Kristus Yesus
sebagai wadah untuk menyatakan dirinya kepada non-Yahudi. Kalau yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Jadi sosok yang datang ini memakai nama Ada Yesus datanya, Bang Kristus Juma? juga. Ada datanya? Ada datanya. Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, kitab nabi-nabi. Itu yang harus tergenapi. Bukan kitab-kitab yang datang muncul belakangan seperti Roma, Galatia, Efesus, Filipi, Ibrani. Bukan itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab-kitab sebelum dia nuzul ke bumi. Contoh misalnya di dalam Ulangan 21 nomor 22-23, itu yang harus digenapi. Bahwa salib itu hanya diperuntukkan bagi orang yang membicarakan salib. Membicarakan salib itu Ulangan 21. Itu perjanjian Ulangan lama. 2. Ya, Tidak ada Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Ulangan. Bukan di Dimana dalam dia kitab berbicara Roma. kitab Ulangan? Di dalam pengakuannya di Lukas 24 nomor 44. Abang Juma. Itu bukan bicara Iya. Ulangan. Lalu Boleh apa kah itu? Abang Juma, Iya. salah satu di kalian itu Abang Aribowo. Itu Itu namanya. Taurat Sering Musa. nengok di rumahnya Abang Hadis. Cobalah belajar sama Putus kau, Aribowo. Oswald. Mungkin kalian sadar nantilah ya. Putus kau, Oswald. Oswald, Lukas putus. 24 ayat 44 itu berbicara Taurat Musa. Iya, Bukan betul. Ulangan. Ulangan itu kitab Taurat Musa atau bukan? Taurat Musa itu 10 hukum Taurat. Mati meja. Ya itu yang diakui. Abang tukang gua. Taurat Musa itu seluruh yang diterima Musa. 10 kitab, 10 ketetapan. Itu Ya, adalah 10 Taurat hukum Taurat. Musa. Jadi 5 kitab yang datang kepada Nabi Musa itu semuanya adalah hukum Taurat, Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat, Keluaran. 5 kitab ini tapi disebut perintah. Yang disebut ini kitab disebutkan Musa. Perintah. Enggak Bukan hukum dituliskan Tauratnya begitu. aja. Bukan dikatakan begitu, saudara. Dikatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa. Ya, Bukan tentang perintah Yesus Bang gimana? Juma. Iya, harus Iya. tergenapi di dalam kitab Musa kan? Benar nggak? Benar nggak? Ya, di kitab Musa bukan hanya berbicara tentang Yesus. Nah, lah itu Yesus yang mengaku, kenapa larinya kemana-mana ini? Dia Yesusnya berbicara yang tentang Elohim dan Yesus. inilah Tentang perkataanku Bapa yang dan Yesus. telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, dalam Ya. kitab Taurat Musa. Tapi dalam Nah. kitab Taurat bukan hanya tentang Yesus. Iya, lah Di zaman kenapa itu mau zaman bahas yang Bapa. lain ya? Zaman Yahweh. Kenapa harus kita bahas tentang Yesus aja? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Belum Taurat Musa tergenapi itu karena ini bukan hari kiamat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ular apa yang ada dalam dirimu? Satu-satu lah Ini dulu. yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Di antaranya Ulangan 21 itu tidak bercerita tentang bahwasanya Yesus harus mati disalib, tetapi yang harus disalib di situ adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, terkait Karena belum terkait bicara salib. loh, Di mana tertulis terkait salib di situ? itu coba Anda baca Keluaran 23 itu. Salib hanya ada di zaman Yahudi. Nanti Mija. Aduh, ini orang sakit ini. Memang Zaman Israel salib belum ada. memang harus dibawa dulu dia ini, cari pendeta, colok pantatnya, jilat. Lanjut Gurunda. Aduh, susah kali tangkap Kristen ini. Lanjut Gurunda. Iya. Jadi kalau kita melihat data yang ada di dalam pengakuan Yesus ya teman-teman. Anda kan mengaku tuh pengikut Yesus.
Ya, kalau Anda mengikuti Yesus, maka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Jangan kamu ikuti Paulus. Kan Yesus yang menjadi patokan katanya. Kalau kalian membantah ajaran Yesus dan kalian mengatakan pengikut Yesus, berarti Yesus yang lain yang Anda ikuti. Dan memang betul kalian pengikut Yesus lain. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perintah Tuhan. Pertanyaan saya, menurut dalil Keluaran 23 ini, boleh nggak membunuh Yesus? Murid jawab, murid. Yang membunuh Yesus siapa? Boleh tidak membunuh Yesus? Tidak boleh lah. Tidak boleh. Itu pintar. Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Kenapa? Kalau Yesus dibunuh berdosa enggak? Berdosa lah. Nah, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Kenapa ulang? Pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Melahirkan dan menghapuskan dosa itu beda, Bang, cara berpikirnya. Iya. Ya, makanya saya bertanya. Pembunuhan terhadap Sekarang begini, maju ini. Tadi saudara Sekarang mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu katanya adalah melanggar perintah Tuhan. Nah, sekarang bertanya saya, kalau membunuh Yesus itu, kalau membunuh Yesus itu, astaga, ditanya tidak mau. membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan atau tidak melanggar firman Tuhan? Saudara mengatakan melanggar. Saya jelaskan sedikit saja ya. Boleh, silakan. Jadi sebenarnya abang harus mengerti dulu nih kata membunuh dengan apa penghapusan dosa. Itu yang harus dimengerti dulu kedua kata itu. Di sini dalam firman Tuhan yang harus digenapi adalah Yesus harus mati. Kata siapa? Dengar dulu saya jelaskan. Iya, kata siapa kok Yesus harus mati? Siapa pula Anda yang harus mengharuskan? Saya bisa kasih Tuhan mengatakan Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Dengar, saya kan mau jawab. Saya jawab, Yesus, dengar dulu, Anda nggak boleh harus bicara mati. Oon. Giliran saya bicara kau bicara banyak, nanti mana yang... Tuhan mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda mengatakan Yesus harus mati. Dengar Mana dulu, yang betul? tadi kamu kasih kesempatan saya jawab. Kasih kesempatan nggak? Ya, tolong kasih dalil ya. Kalau Anda bicara kasih dalil. Tadi silakan. kamu kasih kesempatan saya bicara nggak? Silakan Anda berbicara pakai dalil, silakan. Yesus harus mati itu dalilnya di mana? Silakan. Saya bicara nggak? Benar, dasar botol. Untuk menggenapi firman Tuhan, Yesus itu harus mati di kayu salib. Mana dalilnya dia harus mati? Dan untuk menghapus dosa, mana dalilnya Yesus harus mati? Dalil, tapi sementara saya lagi di luar. Iblis. Nanti jangan tertawa, Bang. Ular apa yang merasuki engkau ini? Ular apa? Tuhan yang mengatakan harus kamu jangan membunuh orang yang benar. Yesus nggak boleh dibunuh. Yesus itu nggak boleh. Kata Tuhan, kata ente, Yesus harus dibunuh. Ular apa yang ada di dalam diri Anda? Ular apa? Ular betul. apa? Itu untuk menggenapi firman Tuhan. Nenekmu kiper. Firman yang mana? Kan perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Itu yang harus digenapi. Begini dari tadi kan kau bicara masalah firman perjanjian lama, paling banyak itu kau bicara situ. Iya, memang karena Yesus merujuk ke situ. Yang digenapi itu adalah di firman perjanjian baru, Matius, Markus sampai seterusnya. Lah di mana Yesus mengatakan itu, Dompala?
Yesus Di sini mengatakan tuh, harus dengar. tergenapi. Betul. Diam dulu, diam, Betul, diam, dengar, diam, betul. diam, 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 Betul. diam, 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 diam. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Taurat. Kenapa lari ke dalam Matius? Ular apa yang merasuki ente? Dari tadi tidak ada kesempatan buat Kristen menjawab, selalu dipotong Ya terus karena Anda menyebutkan. membantah Yesus. Anda membantah Yesus, Bang. Saya tidak membantah, saya bicara berdasarkan fakta. Hanya saya masih di luar, saya belum bisa tunjukkan dan saya belum bisa on cam on. Oh, kalau begitu Anda diam dulu lame-lame. Kalau gitu Anda diam dulu. Anda kan tidak mengerti. Enggak saya. Ini bukan Sekarang saya gereja. balik bertanya nih. Sekarang saya Ini balik bukan bertanya. gereja. Sekarang saya Ini bukan gereja. Enggak usah kau bertanya. Saya lagi di luar. Saya enggak bawa Quran. Enggak usah kau bertanya. Saya enggak bawa Al-Quran. Percuma kau tanya. Saya enggak bawa Quran. Meskipun kau datang besok. Di sini bukan gereja. Oke? Kamu ngomong tanpa dasar itu boleh di gereja. Jangan di sini, kawan. Janganlah. Jangan kau lampiaskan keinginan ular yang ada di dalam tubuhmu itu. Jangan. Oke? Kamu diam dulu. Biarkan temanmu yang lain. dimatikan? Diam dulu Ya, Bang karena kau di luar kan, kau nggak bisa kan karena nggak ada Bible di tanganmu kan. Udahlah, aku nangis saja situ di pojokan. Ya, silakan yang lain. Selamat Ya, sore nggak ada kawan. kasus, saya menurut- Sabar dulu satu-satu. Kamu kan nggak bisa ngomong. Halo. Kamu nggak bisa ngomong tanpa lihat